yang dimaksud dengan kebenaran adalah apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Berdasarkan referensi dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Kebenaran tidak diambil berdasarkan perasaan. Kebenaran tidak diambil berdasarkan mimpi yang disangka benar. Kebenaran tidak diambil dari ilmu kasyaf, ilmu yang disangka bisa mengetahui perkara-perkara yang akan datang. Kebenaran tidak diambil dari hanya sekedar mengandalkan akal. Apalagi di zaman sekarang ada orang-orang yang keblinger dengan akalnya, mengatakan yang menjadi nomor satu di dalam Islam adalah akal, bukan Al-Quran. Akal bukan hadis, akal bukan fikih dan semisalnya. Padahal ucapan orang tersebut yang berapi-api tersebut hanya cukup satu ayat yang membantahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Artinya, ikutilah apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Rabb kalian, apa saja yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 3. Wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran daripadanya. Kebenaran bukan sandaran utamanya adalah akal, bukan. Tetapi yang benar, akal adalah tabi'. Sedangkan kebenaran berdasar dari Al-Quran dan Sunnah sebagai matbu', akal yang mengikuti dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman sekarang sebagian orang mengatakan taqdimul aql 'ala an-naql, lebih mendahului akal dibandingkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang, idza ta'arada amran yadullu ala ahadihima an-naql. Jika dua perkara saling bertentangan, maka yang satu ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yadullu al-akhar ala wa yadullu al-akhar aqluhu, sedangkan yang lain ditunjukkan oleh akalnya, maka akhadha bima yadullu alaihi aqluhu. Maka orang ini akan mengambil apa yang didahului oleh akalnya, yang ditunjuki oleh akalnya. Padahal secara akal dia, kita bisa membantah bahwa akal-akal manusia beda-beda. Lalu akal siapa yang dijadikan sebagai standar untuk berpotensi sebagai sumber kebenaran? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
poin pertama dan paling utama, kebenaran berasal dari Allah dan Rasulnya. Allahu Azza wa Jal dan Rasulnya subhanahu wa ta'ala, dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini banyak sekali, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 147. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ayat yang semisal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 60. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 147, fala takunanna, jangan sekali-kali kamu ragu. Sedangkan Ali Imran ayat 60, fala takun minal mumtarin, jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya salawatu rabbi wa salamu wa barakatuhu alaih adalah surat Yunus ayat 94. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sungguh, jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum engkau. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Laqad ja'akal al-haq. Sungguh telah benar-benar datang kepadamu kebenaran dari Rabbmu. Di situ penekanan laqad lamu tauqid, lamu taukid. Qad apabila diletakkan sebelum kata kerja yang lampau menunjukkan kepada penekanan. Sungguh telah benar-benar datang kebenaran dari Rabbmu. Ini akidah, keyakinan yang sangat kokoh harus ada selalu di dalam hati seorang muslim, bahwa kebenaran hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Hud ayat ke-17. Fala taku fi miryatin min innahul haqqu min rabbik walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Yang artinya, karena itu janganlah kamu ragu terhadap Al-Quran tersebut. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar datang dari Rabbmu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengimaninya. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita ambil dalil tentang kebenaran datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 3, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kemauan hawa nafsunya. Ini menunjukkan bahwa apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis sahih itu adalah wahyu yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla. Dalil lain dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kebenaran datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Hakim, Imam Ahmad
dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Kuntu aktubu kulla syai' asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu." Aku senantiasa menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisyun, maka orang-orang Quraisy melarangku dan mereka mengatakan, "Ataktubu kulla syai' tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha." Ini perhatikan. Kata orang-orang Quraisy, "Apakah kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang berbicara pada saat marah dan pada saat sedang senang." Ini bukankah perkataan yang sering kita dengar di zaman sekarang oleh sebagian orang-orang yang mendahulukan akalnya dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan dalam tahapan, dalam tingkatan sampai menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Persis seperti perkataan ini. Ini perkataan orang-orang yang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengendahkan hadis beliau, persis seperti perkataan orang-orang Quraisy. Ya. Ataktabu kulla syai' tasma'u wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Apakah kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang dia bisa berbicara saat marah dan saat senang. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Fa amsaktu 'anil kitab." Lalu aku tidak menulis lagi. Aku tahan tulisan. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku sebutkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peringatan dari orang-orang Quraisy. Fa auma'a bi usbu'ihi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ila fi, kepada mulutnya. Lalu beliau bersabda, "Uktub fa walladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun." Tulis. Ya, ini keyakinan nih. Ini keyakinan, ini akidah. Walau taruhannya nyawa, walau taruhannya dunia dan seisinya, walau taruhannya apa saja, ini akidah. Tulislah demi jiwaku yang berada di tangannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di sini bersumpah, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Ini yang sering-sering meragukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran.